Nih, buah pertama double ya sahabat jambang tani. Ke atasnya double lagi ya. Bisa dilihat ini double lagi nih. Kita fokuskan dulu. Nah, double lagi kan? Ini double. Ke situ double tuh ya. Ini double lagi ya. Ini double lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jampang Tani TV ya sahabat Jampang Tani. Nah, ini adalah video pengocoran sekarang usia 52 HST, pengocoran ketiga fase generatif ya sahabat Jampang Tani. Ini adalah kondisinya sekarang ya. 53 HST sudah seperti ini, tanpa mulsa, tanpa dolomit, tanpa kohe ya atau organik. Bayangin terus gimana bisa sebagus ini sih Bang? Yaitu dengan formasi pupuk Jampang Tani yang diaplikasikan ya sahabat Jampang Tani, itu lebih jelasnya. Terus pupuk dasar yang digunakannya juga ya, pupuk dasar yang sangat overpower, murah tapi hasilnya luar biasa. Apa itu? Ini dia. Dan ini adalah pupuk dasarnya. Bang, kenapa gak pakai dolomit ya, gak pakai kohe, gak pakai mulsa ya? Kok bisa sih sesubur ini? Ini jawabannya ya. Pupuk dasar yang saya gunakan ini sangat overpower. Namanya apa? Starpos, pupuk fosfat plus humik acid sahabat Jampang Tani. Fosfatnya berapa? Yaitu 20%, magnesium 11, kalsiumnya 15% ya. Ini yang spesialnya plus humik acid sahabat Jampang Tani. Selain memberikan unsur hara terhadap tanaman, si Starpos ini menyuburkan tanah. Karena ada asam humatnya, kenapa saya aplikasikan ya di sini di lubang tanam ya, sebelum ditanami itu dikasih 1 sendok ya, baru ditanami. Bukan di tengahnya ya sahabat Jampang Tani. Bisa kelihatan tanaman itu makan setiap hari ya, menyerap pupuk dasar setiap hari. Karena kita aplikasikan di sini pakai Starpos ya. Apa efeknya? Dia ya untuk batang pasti besar. Nah, batang-batangnya itu besar. Usia 50 udah setelunjuk ya sahabat Jampang Tani. Usia 50 itu. Nah, ini contohnya tunas air ya. Ini tunas air bukan batang utama sahabat Jampang Tani. Tunas airnya. Kenapa dia bisa naik? Ini karena pakai JPT Power Give pada saat usia 25 ST. Jadi itulah fungsinya ya, kalau tidak dipotong pucuk, untuk menaikkan si tunas air biar sejajar dengan batang utama. Kalau untuk yang dipotong pucuk, semua batang itu naik ya sahabat Jampang Tani, besar semua ya. Makanya kenapa yang pelita sampai pecah rekor, rimbun, padahal itu dipotong pucuk. Bahkan itu satu lubang satu pohon ya. Nah, ini kita pengocoran yang ketiga ya, fase generatif, usianya sekarang 52 HST. Kemarin pemupukan keduanya itu usia 40 ya sahabat Jampang Tani. Jadi 12 hari jedanya. Kenapa agak lama? Karena melihat perkembangannya ini udah oke lah. Gak apa-apa, gak seminggu sekali juga ya. Kalau lihat tanaman seperti ini, gak apa-apa teman-teman, gak seminggu atau lewat 10 hari juga bisa ya. Nah, ini yang kita gunakan masih tetap seperti kemarin ya. Ada bukan grower, ini entek namanya ya. Kalau nggak ada entek bisa grower diganti sahabat Jampang Tani. Dosisnya masih sama seperti yang kemarin juga. Entek 5 kilo itu untuk 2 kali pengocoran ya. Lahan seluas ini 400 meteran lah sahabat Jampang Tani, masuk 668 lubang ya.
Nah ini enteknya, ini 3 kilo lagi belum dibuka ya Mang? 3 kilo lagi belum dibuka ini. Saya bawa 5 kilo lagi ya. Tetap kita pakai topsoil. Kalau santak daunnya ini udah gak dipakai lagi ya, bekas kemarin habisin aja. Ini asam humat terbaik nih. Asam humat 95% ya. Terus ada mikroorganisme ya. Mikro pembenah tanah, Azotobacter, Bacillus, dan Streptomyces. Jadi topsoil ini adalah kiblatnya asam humat ya sahabat Jambang Tani. Nah dan ini sang eksekutor Jambang Tani. Ini sebenarnya mamang saya ya. Banyak yang bertanya, Bang coba tanya siapa yang ngocornya. Coba tanyain siapa tahu itu bukan lahan Jambang Tani karena yang ngocornya bukan Bang Jambang. Banyak yang bertanya seperti itu. Ini saya bayar ya teman-teman. Ini mamang saya, adik ibu saya. Dari olah lahan, mamang saya ini udah mengerjakan lahan saya ini ya. Makanya kenapa sih setiap ngocor saya bayar orang, karena biar enak teman-teman lihatnya. Kalau saya yang ngocor, saya bikin konten itu ribet ya. Pasti gak bakalan sedetail ini ya sahabat Jambang Tani. Dan memerlukan waktu yang lama. Ngamera sendiri, ngocor sendiri, pindahin kamera ya sahabat Jambang Tani. Itulah alasannya. Seperti itu. Saya selalu kerja. Nah selalu kerja. Oke jelas ya, banyak yang nanyain. Ini siapa? Ini mamang saya, saudara ya sahabat Jambang Tani. Ibunya adek ibu saya, seperti itu sahabat Jambang Tani. Meskipun lambat ya ngocornya sahabat Jambang Tani, dari 40 HST ke 52 ya 12 hari. Dari buku panduan itu sebenarnya 7 hari sekali. Kenapa agak dimundurin? Yang pertama pertumbuhannya oke, udah cukup, gak terlalu terlalu digempur ya sahabat Jambang Tani. Ini udah cukup, slow saja. Maksud saya kalau kondisi cabai sudah seperti ini, slow saja pemupukannya ya, jangan terburu-buru. Oke, lihat sahabat Jambang Tani ya, pucuk cabainya ini mulus-mulus, banyak yang heran. Padahal saya nyepray seminggu sekali ya, dari atas ke bawah mulus tuh. Obatnya pakai apa? Banyak yang nanya ya. Ini sahabat Jambang Tani ya, saya pakai Apimax. Apakah gak di rolling? Enggak sahabat Jambang Tani. Ngapain di rolling kalau ini udah mampu, udah sehat, teratasi, ngapain di rolling? Seperti itu ya. Kalau ini gak mempan baru kita rolling, seperti itu kalau saya ya sahabat Jambang Tani. Dari awal tanam saya baru habis ini segini nih, 1 botol ini kemarin ya habisnya. Ini pucuk aman ya, bening-bening sahabat Jambang Tani, bisa dilihat saja bunganya ya ngerumpel. Keriting daun terkendalikan sahabat Jambang Tani ini sahabat Jambang Tani ya. Nah setiap pembelian nanti dapat buku panduan ya. Mau beli 1 item pun di kios Shopee Jambang Tani ya, nanti linknya di kolom komentar, itu dapat buku panduan. Nah kalau ingin gabung di grup, kalau sudah CO ya di Shopee, tinggal chat aja, Bang saya sudah CO, barangnya datang, mohon masukkan ke grup. Itu saya langsung masukkannya. Nah kalau sudah masuk sahabat Jambang Tani, ketika nanam terus ada kondisi ya yang kurang paham, misalkan penyakit gak paham, bisa fotokan kondisinya ya, kirim ke saya lewat WA, mau telepon mau video call bisa ya. Yang pokoknya yang CO dari Shopee Jambang Tani, mau video call mau telepon di lahan ya, konsultasi bisa ya, bebas konsultasi seperti itu. Nah ini ada 1 pohon yang dia sendiri duluan ya, yang sudah mengeluarkan buah yang besarnya. Buahnya seperti ini ya, tipe ori ya kalau buahnya. Nah double ya, bunganya double lagi ke atasnya. Ini efek Kalimaktop, KCl cair, dan kalsium powercal. Jangan lupa ya, usia generatif spraynya cukup itu aja, gak perlu beli yang lain lagi sahabat Jambang Tani ya.
saya jamin cukup Kalimaktop, KCL cair, Powerkal itu aja udah optimal ya. Itu adalah nutrisi khas Jambang Tani yang dipakai ya. Gak bakalan robah-robah, mau cabai rawit hijau, cabai rawit merah ya, nutrisinya sama. Kenapa Pelita yang kemarin sampai pecah rekor 600 batang, bayangkan petikan pertama 2 kintal 30 ya, 230 kilo. Itu sama sekali tidak dirempel ya. Nah, banyak yang nanya, Bang, perempelan di usia berapa? Ini belum saya rempel. Jadi untuk ya sahabat, untuk perempelan banyak yang menganggap, mungkin belajar orang-orang yang berteori itu gampang mudah percaya. Kalau sahabat Jambang Tani ini penuh sekali dengan terobosan ya. Argumen-argumen seperti pruning ini, perempelan ini untuk memaksimalkan buah, katanya ya, itu semuanya terbantahkan oleh Jambang Tani sahabat. Tidak dirempel saja buah itu tetap gembel. Apa alasannya, apa penjelasannya? Mungkin teman-teman membuang daun yang di bawah itu, nutrisi fokus ke buah, itu salah besar ya. Tanaman itu lebih pintar dari kita, cuman kita menganggapnya salah. Ketika tanaman dikasih unsur hara kalium, gak mungkin dia dikasih sama daun ya. Itu yang pertama ya, karena tanaman juga tahu nitrogen untuk apa, fosfat untuk apa ya, kalsium untuk apa, kalium untuk apa, itu sesuai kebutuhannya. Ketika kita ngasih Kalimaktop, KCL cair dan Powerkal, dia gak mungkin ke daun diserapnya, pasti ke buah, ditransfusikan ya lewat stomata yang kita spray, yang kita basahi daunnya. Seperti itu. Kenapa? Karena semakin banyak daun yang kita spray terus basah ya, daunnya itu banyak, maka banyak juga daun yang menyerap pupuk daun yang kita aplikasikan. Seperti itu sebenarnya logikanya sahabat Jambang Tani. Nah, kalau Jambang Tani perempelan daun ya, pembuangan daun itu untuk memaksimalkan buah, itu salah. Saya paling perempelan daun itu untuk ya sirkulasi udara aja biar tidak terlalu lembab. Itu bukan untuk memfokuskan nutrisi ke buah, bukan ya sahabat Jambang Tani. Ya ente mungkin buahnya kurang, pelit aja ngasih nutrisinya ya, cuman itu aja. Kasih dong yang fast release, yang cepat diserap oleh tanamannya. Seperti apa? Ingat, Kalimaktop, KCL cair, Powerkal, aplikasikan dari usia 30 HST atau sudah bercabang, seminggu sekali saya jamin. Cabai sahabat Jambang Tani, geblek buahnya ya. Mau cabai rawit Pelita ya, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, cabai merah keriting, cabai merah besar, bebas semua cabai, satu metode ya sahabat Jambang Tani. Ini yang dipotong pucuk ya sahabat Jambang Tani, bisa dilihat. Nah, kata saya juga apa, kalau dipotong pucuk ini ngerumpel ya guys, tingginya sama yang gak dipotong pucuk ya. Ini berkat efek JPT Power Give ya. Ini bisa dilihat saja. Ini dipotong pucuk ya guys. Ini yang dipotong pucuk. Nah, ngerumpel guys, tuh sama saja ya, tinggi. Karena dipotong pucuk, percabangannya banyak ini, makanya ngerumpel guys ya. Nih, buah pertama double ya sahabat Jambang Tani. Ke atasnya double lagi ya. Bisa dilihat. Ini double lagi nih. Kita fokuskan dulu. Nah, double lagi kan? Ini double. Ke situ double tuh ya. Ini double lagi ya. Ini double lagi bunganya. Kita fokuskan coba. Nah, double lagi benar. Ini double lagi. Ini double lagi. Tuh, bisa dilihat. Ini double. Nah, ngeri guys ya, geblek nanti di buahnya. Ingat, Kalimaktop, KCL cair, Powerkal kalau ingin cabai seperti ini keluarnya double-double